Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Ade. Pak Ade, catatan Anda terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fadrul. Silakan, Pak. Ya, kita kan ingin melihat bahwa dana nilai manfaat itu jangan disuarakan kepada masyarakat bahwa ini adalah nilai manfaat jamaah haji secara akumulatif. Untuk itu seolah-olah bahwa orang yang baru naruh uang 2 hari, 3 hari merasa untungnya itu sudah dipakai oleh orang yang berangkat tahun ini. Ini kan ada kekhawatiran ponzi. Kapan ya? Kalau di 2027 ada 2 kali penerbangan, 2 kali musim haji. Berapa triliun nilai manfaat mau dipakai? Ini kan perlu antisipasi yang panjang dan tajam perhitungannya. Ini saya kira catatan saya cukup perlu ada kewaspadaan, kehati-hatian. Anda mau menyampaikan bahwa sebenarnya jamaah yang dapat kesempatan berangkat duluan itu disubsidi oleh jamaah yang belakangan, begitu ya? Ya, betul. Dan nilai bahasa subsidi bagi saya haji itu tidak harusnya dikeluarkan kata subsidi. Karena bukan subsidi yang mau kita kedepankan. Subsidi itu bagian dari di haji tidak ada subsidi seharusnya. Orang udah mampu semua. Orang yang punya kemampuan. Ya. Pak Ade. Orang punya kemampuan. Ya. Sebentar, saya ada gangguan teknis itu. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Saya kaget Bapak tiba-tiba pergi. Ya, tiba-tiba. Iya Pak. Ini yang nonton termasuk calon jamaah haji kita ini Pak. Silakan lanjutkan dulu Pak. Oke. Jadi kaitannya dengan masa tunggu yang panjang itu kan juga harus mendapatkan nilai manfaat yang sesuai. Ya. Saya berharap ideal depannya bahwa nilai manfaat itu sudah dibunyikannya adalah bahwa seluruh pesawat penerbangan itu adalah di cover oleh BPKH nilai manfaatnya. Sehingga jamaah tidak memikirkan nilai biaya penerbangan lagi. Ini urusan karena penerbangan sudah dibeli oleh BPKH. Ya. Ini kan terobosan gitu loh. Baik. Ini saya kira ke depan itu untuk itu ini karena sudah diputuskan, maka tinggal bagaimana kita melihat realisasi dari nilai yang sudah diputuskan. Pada catatan saya begitu banyak. Kalau misalnya kita melihat harga apa yang turun itu, variabel apa saja kemarin yang dikritisi oleh Pak Ramadan di DPR maupun di Kementerian, komponen apa saja yang turun gitu loh. Kalau misalnya di pesawat, kalau belinya afturnya di Indonesia ya $9 dong, mahal dong. Beli afturnya di Indonesia, karena hingga berpengaruh kepada kan kita pakai maskapai lokal, Pak. Kalau belinya kenapa? Kan kita tapi pakai kalau maskapai belinya lokal. afturnya di Arab Saudi, kan jauh 6 digit bedanya. Ini kan harus dilihat. Ada beberapa sektor yang bisa ditekan biaya haji bahkan lebih rendah dari itu. Itu dalam perhitungan saya gitu. Ya, baik. Pak Ade, tahan dulu di situ Pak, satu-satu Pak. Ini kalau di Arab Saudi mungkin Pak Fadrul memang lebih murah karena bandar minyak di sana kan. Saya nggak tahu teknisnya. Dijawab dulu soal pertanyaan Pak Ade tadi. Habis itu saya ke Pak Ramadan. Ini penting juga ini. Jangan nanti sampai dianggap seperti skema Ponzi gitu loh. Iya. Sebenarnya bahasanya itu bukan subsidi, Pak. Kalau subsidi itu kan secara kamus bahasanya itu kalau dia berasal dari APBN. Ini sebenarnya istilahnya ya ada bantuan lah dari jemaah yang menunggu kepada jemaah yang berangkat. Itu kita pahami. Tapi jemaah itu mengerti nggak Pak bahwa akan ada seperti itu? Ya itu tadi, karena akadnya kan wakalah Pak. Akad wakalah itu diwakilkan untuk diatur sedemikian rupa sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat. Gitu. Mereka menyerahkan ya. Iya, semua ya. betul. Tapi tentu dengan jaminan saya akan berangkat juga kan. Betul. Kalau itu kan udah pasti ya, karena tergantung tinggal menunggu antriannya saja gitu. Kalau bicara masalah Ponzi, sekarang kita sudah punya pemahaman yang sama antara parlemen, Kementerian Agama, bahkan BP Haji yang baru dengan kami BPKH bahwa ini memang tidak boleh mengambil cadangan nilai manfaat yang sudah kita kumpulkan. Jadi tidak boleh lagi ada yang diambil dari situ. Harus dari yang tahun berjalan. Kami punya cadangan nilai manfaat itu 16,8 triliun rupiah. Itu sebenarnya yang akan kita jadikan sebagai reserve untuk nanti yang seperti disampaikan oleh Pak Ade itu
2027 akan ada 2 kali pembayaran. Jadi mungkin yang harus dipahami sama-sama bukan 2 kali haji, Pak, tapi 2 kali pembayaran. Iya. Karena kita harus bayar di bulan Januari, kemudian nanti di Desember kita bayar lagi. Gitu. Jadi ada transaksi itu di 2027. Nah itu sudah kita siapkan. Dan DPR paham betul itu sekarang, bahwa itu memang jangan diutak-atik yang itu. Yang kita utak-atik adalah mana yang buat didistribusikan untuk nilai manfaat di dalam virtual account, mana yang nilai manfaat untuk keberangkatan haji. Itu yang sekarang yang diputuskan, itu yang menjadi solusi bagi semua pihak. Ya, saya harus masuk dulu ke soal 3 komponen penting yang tadi Pak Ramadan sampaikan. Pak Ramadan, soal akomodasi, konsumsi ya, atau makanan, catering, dan juga transportasi. Ini kan 3 hal vital yang sebenarnya kalau dalam kacamata saya, apa bisa Pak artinya kemudian terjadi negosiasi harga atau pengurangan biaya yang tidak memengaruhi kualitas pelayanan Pak? Bagaimana kemudian 3 hal utama ini tetap terjaga quality control-nya Pak? Baik, kalau lihat dari besaran yang turun, itu komponen terbesar yang turun itu adalah pesawat. Dari tahun lalu 33,427 menjadi 33,1. Jadi ada penurunan 2.300.000. Kemudian komponen yang kedua yang besar adalah layanan masyair. Layanan masyair itu karena sudah dilayani syarikah, karena itu jasa, jadi bagian jasa itu yang akan kami rasionalisasikan, yang bisa disesuaikan. Dan untuk akomodasi praktis tidak banyak yang turun, hanya turun 100 real untuk akomodasi di Mekah, kalau makan 1,5 real, dan transportasi juga tidak banyak yang secara perorangannya turun. Jadi dengan penurunan dari penyesuaian lah dari harga akomodasi per jemaah, transportasi dan catering, itu insya Allah kualitasnya tidak akan lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Ya, itu Pak Ramadan kami punya standarnya. Ya, soal yang tadi disampaikan Pak Ade soal aftur ya, bahan bakar pesawat itu karena memang di dalam negeri harganya lebih mahal dibanding di Arab Saudi. Apakah tidak ada mekanisme kalau memang tidak bisa disubsidi itu kemudian pembelian aftur itu dipusatkan saja di Arab Saudi begitu? Pesawat itu izin. Nah, pertama saya harus sampaikan apresiasi, Pertamina memberikan diskon cukup besar tahun ini dibandingkan tahun lalu. Dari harga aftur yang dijual di pasar, di market Indonesia, khusus untuk haji, Pertamina memberikan diskon yang cukup besar. Ini apresiasi buat Pertamina. Terus yang kedua, kalau pesawatnya berangkat dari Indonesia, tentunya afturnya juga ada di Indonesia. Agak repot juga kalau kita harus penuh kan BBM-nya ya. Kilangnya di sini. Tapi ada keberpihakan ini Pak Ade, Pak Fadlun, nggak ada keberpihakan dari BUMN kita dengan memberikan. Kemudian jasa Angkasa Pura sekarang Injourney juga memberikan diskon yang cukup besar, Airnav juga, dan berbagai pihak itu memberikan dukungan yang luar biasa untuk haji tahun ini. Jadi itu yang membuat harga itu bisa turun cukup besar. Ya, walaupun nilai tukar kita lebih tinggi dibandingkan haji tahun lalu. Jadi pihak-pihak tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Apresiasi kami untuk para pihak yang mendukung haji tahun ini. Iya, kalau dari komponen yang Bapak sampaikan tadi, Pak Ramadan mengapresiasi harga-harga khusus yang diberikan, itu kan semua dari dalam negeri ya, Pertamina dan sebagainya, bandara dan seterusnya. Itu kan komponen biaya-biaya itu kan tanggung jawab kita semua Pak ya, harusnya jangan kasih diskon dong. Kalau memang ini kepentingan bangsa dan negara ya harus harga khusus Pak, dan bukan cuma tahun ini. Bisa nggak Pak untuk tahun-tahun berikutnya itu dikunci harganya Pak? Aftur misalnya gitu Pak. Karena kalau harga aftur itu kan sangat tergantung dengan harga minyak dunia juga Bapak. Kemudian juga karena dirupiahkan dan segala macam aspek nilai tukar. Tentunya bagaimanapun BUMN juga ada aspek bisnisnya, jadi tidak mungkin harus loss gitu ya. Jadi dan ini dukungannya sangat luar biasa Pak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kami sangat mengapresiasi. Artinya ini sudah yang terbaik diberikan BUMN kita Pak ya untuk mendukung pelaksanaan haji ya. Iya, karena dengan itu maskapai berani Pak menurunkan dengan cukup besar biayanya. Iya, iya.
karena ada dukungan tersebut. Ya, cuma jangan sampai Pak, ini saya tidak menyebut nama maskapai ya, jangan sampai nanti gara-gara schedulingnya kurang rapi, terlambat ya, delay take off-nya, sampai di sana juga mengalami masalah. Bapak harus keras itu Pak. Siap. Kita sudah punya jadwal, kemudian kami juga mempersyaratkan harus ada pesawat cadangan. Dan komitmen dari maskapai, karena ini point to point ya, Jakarta Indonesia ke Jeddah atau Madinah. Jadi kalau terjadi keterlambatan ini kan lebih kepada konektivitas di Indonesia. Jadi memang ada kesannya terlambat, tetapi ada jaminan ketika kami rapat karena ini point to point, mereka akan sangat memperhatikan OTP-nya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Fadrul. Pak Fadrul, ini apa istilahnya ya? Orang menitipkan harapan ya kepada Anda, kepada badan yang Anda pimpin ini untuk mengelola agar mereka itu semua akhirnya bisa sampai ke tanah suci gitu. Sebenarnya bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa dana ini dikelola dengan baik di tangan yang benar? Yang pertama secara kepengurusan ya, kami ini kan dipilih berdasarkan pansel. Tentu saja pansel ini melalui seleksi, sama seperti badan dan lembaga lainnya. Seleksi yang dimana tentu saja kompetensinya harus di bidang yang mumpuni terhadap apa yang menjadi tupoksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara investasi yang dilakukan di BPKH, saat ini memang kita relatif aman. Karena apa? Karena hampir 70% dari investasi yang kita lakukan, lebih bahkan dari 70% itu masuk ke SBSN. Jadi surat berharga syariah negara. Sementara 20-25%-nya itu masuk ke dalam deposito perbankan syariah di Indonesia. Memang ada sebagian kecil, kira-kira 5%-an yang kita masuk ke direct investment. Namun demikian, sebenarnya justru tantangannya adalah bagaimana memperbesar porsi yang investasi yang hanya surat berharga ini menjadi porsi dari investasi yang mendukung ekosistem perhajian untuk bangsa ini, untuk masyarakat atau calon jemaah haji kita. Nah, itu yang kita sedang dorong sekarang. Kami saat ini sudah punya anak perusahaan namanya BPKH Limited yang berkantor di Mekah. Dan mereka saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan investasi yang mendukung ekosistem perhajian. Di mana aja? Bidang apa yang diinvestasi? Hotel. Kita belum sampai beli hotel, tapi kita sudah melakukan fixed allotment bahasanya ya. Jadi kita setahun kontrak untuk harga yang sama gitu ya. Dengan asumsi begitu, maka fungsi kontrol dari penting sekali ini ya. Nah, karena akomodasi ini betul, kan biayanya besar ya. Supaya hotel-hotel yang disewa oleh Kementerian Agama ini harganya stabil. Karena kan mereka juga menggunakan peak season kan. Betul. Jadi pada saat musim haji pasti harganya lebih mahal daripada harga yang musim-musim lainnya. Itu kita sedang lakukan. Walaupun masih terbatas karena kita baru BPKH Limited itu baru 2023 April. Kita bentuk, 2024 sudah mulai melakukan fixed allotment. Ini di Mekah dan Madinah? Mekah dan Madinah. Berapa jumlah hotel yang sudah diajak kerjasama? Kalau di Mekah kita baru punya 200 kamar ya, bahasanya 200 kamar. Idealnya kita butuh berapa kamar? Paling tidak bisa mengcover separuh lah jamaah kita. Wah, itu kalau jamaah... Mungkin nggak itu? Idealnya begitu ya, tapi kalau dibilang mungkin atau enggaknya, mungkin kita butuh waktu mungkin satu atau dua periode lagi untuk supaya itu bisa fully. Ya, sebelum wacana kampung haji terwujud gitu kan, paling tidak kita ada tempat yang fix. Yang masalahnya adalah itu kita main duluan booking tuh dengan negara lain. Betul, mana yang duluan? Seperti sekarang misalnya, ada beberapa area, kalau saya tidak salah ya Pak Ramadan ya, yang selama ini disewa oleh Kementerian Agama, kemudian tidak disewakan lagi gitu ya. Nah itu kan karena sudah ada yang duluan pada saat selesai haji, selesai musim haji, itu ada negara yang langsung membooking itu. Booking untuk ke depan, periode haji. Satu tahun ke depan. Bukan hanya periode haji, 1 tahun ke depan. Nah itu jadi kita namanya juga hotelnya bisnis kan. Betul. Dan bayangkan itu kalau misalnya kita kan juga bukan cuma punya jemaah haji, kita punya jemaah umroh. Iya. Sebenarnya
kalau bahasa bisnisnya ya, dagingnya itu bukan di haji, Pak. Di umroh. Di umroh. Iya, iya. Gitu. Jadi, Dan jangan lupa Indonesia ini kontributor jamaah umroh haji besar dunia kan? betul. Apakah tidak ada semacam karpet, ya saya tidak mengatakan karpet merah ya, tapi karena ini bargaining position kita harusnya lebih kuat dibanding negara-negara lain, sehingga kita mendapatkan paling tidak fasilitas untuk hotel yang lebih kompetitif. Sayangnya enggak. Pemerintah Saudi tidak melakukan. Saya tidak tahu ya. Mungkin sepengetahuan kami itu tidak ada ketentuan mengenai itu. Bahwa mereka yang paling penting buat kerajaan Saudi itu mempersiapkan yang setahu kami itu Ar-Musna ya. Arafah, Musdalifah, Mina. Ya. Itu yang mereka pastikan bahwa jemaah haji itu G2G-nya jalan gitu ya. Tapi sisanya misalnya hotel ya itu mereka lempar ke market, lempar ke pasar. Sehingga itulah tantangan bagi dan peluang tentunya bagi BPKH untuk melihat ini. Karena nanti pada saat kita melakukan efisiensi dengan kita membooking hotel itu tidak hanya akan bermanfaat bagi calon jemaah haji kita pada saat musim haji, tapi juga nilai hasil kelolaannya atau nilai profitnya itu kan akan kembali ke nilai manfaat buat calon jemaah haji yang menunggu. Ya, Jadi ini menarik. dari mereka dan untuk mereka sebenarnya. Dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka. Oke, Betul. Pak Ade silahkan ada tambahan Pak Ade, sudah disampaikan oleh Pak Fadlul tadi. Oke, saya kira itu kan harus jadi terobosan yang inovatif ke depan lah. Kalau hanya bermain aman ya cukup disukuk saja udah selesai. Tapi tantangan kita ke depan kan bagaimana penggunaan ekosistem haji ini, salah satu kan pesawat. Iya. Pesawat saya pikir kalau tiap tahun kita sewa Pak Ramadan ya, kita sewa, Garuda tuh sewa nggak punya pesawat. Betul. Kalau persoalan sewa, kenapa tidak BPKH yang sewa operatornya adalah Garuda, BUMN. Sehingga kosnya menjadi rendah. Yang kedua catatan saya, kenapa tadi misalnya Pak Ramadan sampaikan bahwa ada beberapa diskon dari Pertamina. Kenapa hanya BUMN negara kita yang memberikan diskon terhadap haji? Kenapa tidak negara Arab Saudi yang menjadikan 210.000 orang datang ke sana menjadi pasar yang sangat yang tidak perlu promosi, datang sendiri ke sana, semua menikmati Arab Saudi, harusnya menjadi daya tawar yang tinggi. Apakah tidak dapat diskon kita dari orang sana? Datang 10 orang beda dengan 200.000 orang. Iya. Artinya negosiasi kita perlu kuat di tataran ini. Saya kira akan lebih penting lagi, saya lepas dari pembiayaan Pak Ramadan, Pak Fadlun. Saya ingin melihat tadi kata-kata pembinaan, pelayanan, perlindungan, saya lebih pada pembinaannya. Iya. Dengan seluruh aksesoris pembiayaan yang disampaikan oleh Pak Ramadan, Pak Fadlun, hasil kerja keras dengan panjanya, yang ingin saya soroti adalah pembinaan. Haji itu ruhnya di pembinaan. Kalau pembinaannya lemah, kita memberangkatkan orang yang tidak paham ilmu haji. Maka istiqomah itu bukan hanya istiqomah biaya, bukan hanya tadi nilai manfaat yang kita bagikan kepada jamaah, tapi sementara mereka tidak paham ilmu manasik hajinya. Ini yang jadi perhatian kita sesungguhnya. Untuk itu, sejauh mana pembinaan persiapan jamaah haji tentang ilmunya, sehingga istiqomah biaya juga harus dibarengi dengan istiqomah manasikul haji. Untuk itu, saya dengan teman-teman yang punya sertifikat pembimbing ibadah haji Pak Ramadan ingin sekali bersama BPKH, bersama pemerintah, yuk kita cerdaskan orang sebelum berangkat. Pak Fadlun bosnya adalah jamaah haji, yuk sebelum berangkat itu cerdaskan Pak Fadlun, BPKH, yuk kita samakan sapa jamaahnya. Anda sudah menitipkan uang kepada saya, apa yang berikan? Bukan hanya sekedar nilai manfaat, tapi juga ilmunya. Sapa mereka sebelum berangkat dengan ilmu manasik haji, sehingga kita sama-sama memberangkatkan orang yang paham tentang ilmu haji. Sudah siap untuk ibadah di sana ya Pak Ade ya? Betul, ini kan persiapan ruhnya ibadah itu kan di pembinaan. Ya Pak Ade harus punya tanggung jawab moral juga dong Pak. Bantulah Pak Fadlul ya, biar nanti sama-sama menyiapkan calon jamaah kita. Oke, saya ada 10.000 orang yang sudah punya sertifikat. Tinggal difungsikan dengan baik oleh Pak Ramadan, oleh Pak Fadlun, yuk sebagai bagian lokomotif edukasi publik. Edukasi BPIH, BPKH, edukasi juga pencerdasan sebelum berangkat. Ini kan harus simbiosis mutualisme, harus kolaborasi. Ini yang tidak kami tunggu.
kami tunggu kolaborasinya seperti apa pembinaan kepada menyapa jamaah yang baik. Tentunya menjadi corongnya, menjadi bagian dari kekuatan BPKH, menjadi kekuatannya Pak Ramadan untuk menyuarakan haji yang ramah lansia, haji yang ramah disabilitas, haji yang perlu moderasi, yang moderat. Ini kan yang perlu kita sampaikan. Oke, sebentar. Saya tanya dulu ke Pak Fadlul, ya. Memungkinkan nggak Pak Fadlul untuk kerjasama seperti itu, kolaborasi? Ada nggak anggarannya misalnya? Sejauh ini kita sudah melakukan kerjasama dengan KIBHU pastinya. Dan itu memang ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan. Mungkin nanti kita coba cek lagi Pak ya. Mungkin bisa diperluas kerjasamanya gitu kan? Ya boleh. Nanti memang itu bagian dari pelayanan kita kepada calon jemaah haji selama menunggu. Saya setuju dengan. Ya kalau anggarannya nggak ada di Pak Fadlul, saya minta ke Pak Ramadan. Mungkin Pak Ramadan bisa menyisihkan anggaran. Ya paling tidak ini bagian dari kolaborasi. Bagaimana Pak Ramadan menyikapi tantangan dari Pak Ade nih, melibatkan komponen masyarakat untuk bekerja sama, menyiapkan jamaah kita agar lebih siap menjalankan ibadah tanah suci. Dari izin Pak Ade, jumlah manasiknya tetap kita jaga kuantitasnya sama. Kemudian memang keterlibatan para pembimbing haji yang sudah tersertifikasi ini menjadi perhatian kami juga di bagian untuk pembinaan pra keberangkatan, dan bahkan mungkin kan dengan adanya sertifikat itu bisa menjadi bagian dari tim pembimbing ibadah haji ya Pak Ade, ya mudah-mudahan ruang di situ yang bisa masuk dan bisa menjadi mendukung konsultan ibadah di Saudi. Ruang-ruang seperti itu, tapi tidak mungkin 10.000-nya langsung berangkat karena petugas kita juga terbatas kuotanya. Tapi secara bertahap di tanah air Pak Ramadan. Oh ya, siap. Dimaksimalkan sebelum berangkat. Kami tidak menuntut berangkat Pak. Kami tidak menuntut jadi petugas. Untuk itu kami ajak ke teman-teman yang sudah punya sertifikat. Ini untuk manasiknya ya di tanah air ya, latihan manasik ya. Betul. Oke. Pembinaan ini yang penting ini. Ya, Bapak-bapak sebentar, nanti diskusinya dilanjutkan setelah acara kita ini. Tapi saya mau closing dulu sama Pak Fadlul karena beliau harus rapat dengan Presiden habis ini. Pak Fadlul, bagaimana menyampaikan bahwa masyarakat tidak usah khawatir? Ya, ini bagian dari sebuah proses. Tetapi yang penting badan yang Anda pimpin ini, pemerintah ya Pak Ramadan dan juga seluruh komponen yang terlibat ini, tujuannya mendukung mereka untuk berangkat haji dan pulang menjadi haji mabrur. Iya. Ya, bismillah, sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini adalah untuk melakukan optimalisasi dari setoran awal haji untuk menghasilkan nilai manfaat yang bermanfaat tentunya bagi calon jemaah haji Indonesia. Dana kelolaan yang sampai saat ini kita miliki itu dari setoran haji itu sekitar 170 triliun ya. Dan ini kita terus optimalkan sehingga tentu saja kepada instrumen investasi yang relatif aman. Kenapa kami sampaikan relatif aman? Pertama, yang menjadi pilihan prioritas kan SBSN, which is itu adalah dijamin oleh pemerintah kan gitu. Kalaupun masuk ke deposito itu sebagai informasi, setiap virtual account itu atas nama satu orang per orang itu dijamin oleh LPS. Setiap penempatan deposito yang kita lakukan di perbankan syariah. Jadi secara dua instrumen itu aman. Kalau ditanya bagaimana dengan direct investment-nya, kesepakatan kami dengan Komisi 8 DPR RI bahwa untuk direct investment itu sebaiknya diupayakan untuk masuk ke dalam ekosistem perhajian. Karena sebenarnya ekosistem perhajian itu kan bisnis H-1 kiamat. Kan? Jadi itu akan selama manusia ini ada, selama itu tetap akan ada haji dan umroh. Jadi selama kita bisa melakukan optimalisasi di situ, rasanya buat jemaah haji nanti akan ada kebanggaan tersendiri. Apalagi Presiden sedang gencar-gencarnya bersama dengan seluruh pihak untuk membuat kampung haji. Iya, artinya kalau apa yang Anda sampaikan ini kemudian akhirnya manfaatnya lebih banyak diterima oleh jamaah kita, calon haji, tidak salah kalau mungkin ada pikiran bahwa ya nggak apa-apa kalau DP-nya lebih besar begitu. Nah, itu salah satu yang menjadi sorotan bagi kami dan usulan. Dan alhamdulillah sudah disepakati juga oleh Komisi 8 DPR RI bahwa sekarang gini Mas, 25 juta itu setoran awal tuh belum berubah dari sejak tahun 2010. 2010 ya, udah 14-15 tahun ini sekarang. Betul, sementara waktu itu kalau kita samakan dengan harga emas, waktu itu emas tuh per gram tuh 300 sampai 350 ribu. Sekarang emas sudah hampir 1,5 juta. Betul. Kalau kita samakan dikali 100 gram, itulah sebenarnya kalau kita bicara komponen biaya haji itu total biaya haji yang relevan misalnya gitu ya, walaupun di luar dari
bahwa harus ada penurunan efisiensi dan sebagainya. Jadi artinya memang setoran itu sebaiknya dinaikkan. Tujuannya apa? Supaya nanti kita punya dana keuangan lebih besar, nilai manfaat lebih besar. Jadi nggak ada lagi cerita yang seperti disampaikan oleh Pak Ade tadi, bahwa ini ada skema subsidi silang apa segala macam. Karena semakin besar, jadi kemampuan kami untuk menghasilkan semakin besar yang lagi. Akan dikembalikan juga kepada jamaah. Oke, baik. Pak Fadrul, saya harus mengakhiri diskusi dengan Anda. Ya, selamat bertugas Pak. Mudah-mudahan amanah dan titip para jamaah kita nanti ya, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tapi saya masih lanjut dengan Pak Ramadan dan juga Pak Ade ya, karena sesaat lagi kita akan segera masuki saatnya waktu atau azan maghrib untuk daerah khusus Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Pak Fadrul, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.